Hai teman-teman, ketemu lagi di konten pitutur Mbah Kakung bersama Om Vio. Kali ini kita berada di Pikatan, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, di wahana wisata Pikatan Waterpark. Seperti kita ketahui bahwa di daerah Temanggung ini ada wahana wisata kolam renang yang begitu megah, begitu luas, dan di situ ada cerita tentang sejarah tempo dulu. Seperti apa keseruannya, nanti kita akan lihat kemegahan wahana dan cerita-cerita tentang sejarah-sejarah tempo dulu bersama Om Vio. Oke, kita lihat di dalam. Teman-teman, setelah dari loket tadi kita masuk, kita dihadapkan dengan hamparan luas wahana kolam renang. Ada berbagai macam tipe kolam renang, dari anak-anak, dewasa, dan yang profesional. Itu megahnya dan begitu luasnya teman-teman. Nanti kita akan lihat satu persatu dan mereview setiap kolamnya. Oke. Ya, di sini adalah kolam paling pojok yang mana kebetulan hari ini hari Jumat, mungkin setiap hari Jumat kolam ini dibersihkan agar selalu kelihatan bersih dan airnya berganti. Kita bisa lihat sangat bersih teman-teman ya. Kolam ini kedalamannya adalah 120. Jadi untuk anak-anak SD, SMP ke bawah recommended, untuk anak-anak yang belum begitu pintar untuk berenang mungkin ya. Dan juga teman-teman dilengkapi dengan wahana permainan. Dari atas bisa meluncur ke bawah. Mungkin lebih tepatnya ini untuk usia-usia SMP atau SD, ya umur 10 tahun, 15 tahun. Kolam yang kali ini ada SD ke bawah sampai TK. Kedalamannya mungkin sekitar 60 atau 70 cm, dengan debit air kira-kira 50-an cm. Juga disertai wahana untuk seluncur, itu meluncur dari atas, cuman ketinggiannya nggak terlalu tinggi. Teman-teman, kita bisa lihat karena hari ini hari Jumat sedang dibersihkan. Dan kolam memang bersih ya teman-teman. Tuh bisa dilihat
Sekarang kita beralih ke kolam yang lain, teman-teman. Kita bisa lihat airnya jernih, lokasi tempatnya juga sangat kelihatan bahwa pengelolanya sangat bertanggung jawab terhadap wahana di sini. Kebetulan ini teman-teman, di sini tidak hanya untuk wahana bermain, ternyata di sini juga untuk kursus belajar berenang. Kita bisa lihat itu beberapa anak-anak yang sedang berlatih berenang. Dan tidak perlu khawatir teman-teman yang membawa keluarga, saat menunggu anaknya bermain, teman-teman, bapak ibu juga bisa beristirahat di gazebo yang sudah disediakan oleh pengelola. Kita lihat gazebo yang tertata rapi, juga ada kantin-kantin yang disediakan untuk wisatawan yang berkunjung di sini. Juga di situ dilengkapi dengan tempat bilas, toilet. Oke, teman-teman. Sekarang kita menjumpai di sini ada kolam yang cukup unik, teman-teman. Kolam ini dengan kedalaman sekitar 120 sampai 130 cm dengan air yang jernih sekali. Yang menarik adalah di bawah itu dikasih semacam batu-batu kerikil berwarna-warni. Kita akan tanyakan nanti ini untuk apa dan kegunaannya untuk apa kepada pihak pengelola, oke? Nah, sekarang kita sampai di kolam yang utama, kolam standar Olimpik. Biasanya digunakan oleh para perenang-perenang profesional atau perenang-perenang yang ingin mencoba merasakan kolam yang standar seperti di Olimpik atau di kolam-kolam standar pada umumnya. Kita bisa lihat teman-teman, banyak anak-anak yang sedang berlatih. Bisa disaksikan dengan ukuran yang standar tentunya ya teman-teman. Teman-teman, setelah kita tadi mereview seluruh bagian dari kolam-kolam yang ada di sini,
Sekarang kita akan ketemu dengan pengelola untuk ngobrol-ngobrol dan berbincang-bincang tentang kolam dan cerita-cerita di balik semua yang ada di sini. Oke, kita ketemu dengan pengelolanya. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah bersama pengelola wisata di sini. Bisa diperkenalkan dulu, Bapak, dengan siapa? Monggo. Oke, bisa saya sampaikan di sini, saya Dodi, nama lengkapnya Trisman Dodi ya. Jadi saya selaku pengelola Pikatan Waterpark di Temanggung. Kami ada di Desa Mudal, Temanggung, Kecamatan Temanggung, kan kurang lebih 2,5 kilo ya dari terminal kota Temanggung. Jadi sangat dekat dengan kota Temanggung. Ya. Gitu, Mas. Ya. Sudah berapa lama Bapak berkecimpung atau menjadi pengelola di waterpark di sini? Sejak Pikatan Waterpark ini sebelumnya kan dikelola oleh Pemda. Oh gitu. Jadi dulu dikelola oleh UPT Dinas Pariwisata. Dan 2010 terbentuklah Badan Usaha Milik Daerah. Nah, kami termasuk salah satu diantaranya yang pertama, orang pertama yang berarti generasi pertama setelah dipegang oleh BUMD. Ya. Dari pertama sampai sekarang jenengan menjabat sebagai? Saya di pemasarannya. Oh, di pemasaran. Yang menarik dari wisata Pikatan Waterpark ini apa, Bapak? Pikatan Waterpark punya salah satu kebanggaan wisata di Kabupaten Temanggung ini. Kita menawarkan air kolam ya, karena ini konsepnya adalah waterpark ya, taman air, waterboom ya. Jadi salah satu keunggulan dari wisata waterpark ini adalah sumber airnya yang memang benar dari sumber. Jadi kalau di waterpark lain mungkin ada juga dari sumber atau dari sumur. Kalau kita dari sumber, mata air yang berasal dari sumbernya. Ya, jadi sumber kita bisa nanti Mas lihat di area kolam ini juga. Yang ya alhamdulillah selama saya kerja sini belum pernah habis airnya ya. Jadi satu anugerah buat kami. Gitu, ini kan mata air langsung dari sumbernya di sini. Iya, betul. Jangan tadi bilang bahwa selama ini belum pernah ada kekurangan airnya betul. Surut atau kekurangan gitu ya. Karena Nyon Sewu biasanya kalau yang menggunakan mata air langsung atau sumber mata air langsung pasti akan terpengaruh dengan musim atau apa kayak gitu. Kalau di sini ini alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah dengar sumbernya apa kering gitu ya. Jadi alhamdulillah anugerah sekali ya. Iya, saya tadi sudah melihat keseluruhan dari kolam di sini. Begitu luasnya. Kira-kira luasnya berapa meter persegi di kalau luasnya ini? Mas ya kurang lebih kalau area wahananya kurang lebih 2,5 hektar ya. 2,5 hektar. Jadi kalau totalnya dengan fasilitas parkir dan segala macam itu kurang lebih kita 3 hektar gitu ya. 3 hektar. Nah, kita di area wahananya ini di dalam ini kita terdiri dari 5 kolam. Nah, 1 kolam prestasi namanya, 1 kolam kelangenan yang Mas Agus bisa lihat tadi yang bawahnya dari batu-batu alam itu. Terus 3 kolam permainan. Kita namakan permainan karena memang di situ kita sediakan slide, ada pelosotan dan ember tumpah buat anak-anak bermain dan remaja bermain renang lah gitu airnya. Oke, artinya seluruh elemen masyarakat bisa dari anak-anak, dari remaja, dewasa, bahkan profesional atlet pun bisa main di sini gitu, Pak, menggunakan kolam di sini. Gitu. Betul sekali. Ya, tadi saya sampaikan di sini untuk kedalaman kolam kita tuh mulai dari 30 cm. Jadi balita ya? Jadi anak-anak TK bisa mulai sampai
kedalaman kalau kolam permainan itu 1,2 ya. Kalau kolam prestasi, kolam kelangenan itu 1,5 meter sampai 2,5 meter. Keunggulan dari wisata waterpark Pikatan ini dibanding kolam-kolam yang lain mungkin bisa disampaikan ke Ya. apa kelebihannya? Jadi yang saya sampaikan tadi kelebihannya satu, sumber airnya dari sumber ya. Yang keduanya fasilitas untuk jangkauan ke area sini juga nggak deket ya, dari terminal itu cuma 2,5 kilo ya, jadi deket banget ya. Jadi ya masuk kota ya, walaupun kita desa tapi sebenarnya udah mepet kota. Mudah gitu. diakses lah. Diakses lah. Seterusnya kalau kelebihan fasilitas lain itu kita ada sekitar 20-an lebih ya, atau kamar mandi, 14 gitu ya, WC gitu. Terus ada musola, ada kafe. Nah, kafe di sini kami juga sering menerima catering, kegiatan-kegiatan. Oh, berarti udah ada kafe, terus tempat-tempat peristirahatan atau tempat untuk menunggu juga sudah disediakan ya di sini. Iya, jadi beberapa gazebo di sini Mas Agus lihat itu kita sediakan memang buat pengunjung untuk beristirahat sambil nunggu anaknya renang. Artinya komplit, memang benar-benar sudah dipersiapkan untuk memfasilitasi pengunjung yang sini biar nyaman, biar senang kan gitu. Iya, betul sekali gitu. Dan masalah parkir juga insya Allah tidak usah perlu takut ya, karena luas. Kita bisa menampung sekitar 50 bis ya, mungkin kurang lebih ya. Begitu. Oke, Pak. Pengalaman Bapak sebagai pengelola di sini. Ya. Momen-momen paling ramai itu saat apa? Ya. Pengunjungnya. Ini alhamdulillah ya, di Temanggung ini ada tradisi masyarakat sini ya. Itu yang namanya padusan ya. Oh ya. Jadi padusan itu adalah tradisi masyarakat lokal di sini ya, sehari sebelum menjelang puasa. Nah, itu yang ibaratnya menjadi puncak ramenya waterpark Pikatan ini. Itu yang pertama. Keduanya ada tradisi sawalan. Nah, sawalan itu sehari setelah Lebaran. Itu biasanya puncaknya seminggu setelah hari H Lebaran itu kita menerima kunjungan dari masyarakat. Biasanya masyarakat luar ya, para pendatang, para pemudik itu mampir ke sini gitu. Nah, itu puncak-puncaknya yang ibarat kalau kami sampaikan itu regulerannya waterpark. Berarti setiap kali ada momen-momen seperti itu ada antisipasi keramaian yang spesial atau enggak, atau persiapan? Oh ya. Ya, tentu Mas. Jadi kita untuk menampung pengunjung yang kan berbludak ya, sekian ribu itu kan kita bisa sampai 11-12 ribu satu hari itu untuk yang padusan itu. Jadi kita untuk antisipasi itu kita kerjasama dengan teman-teman dari TNI, Polri, teman-teman BPBD gitu ya, dan PMI. Berarti semua dilibatkan gitu. Kita libatkan semua. Jadi elemen masyarakat yang ada di Temanggung dan masyarakat kita juga kita libatkan untuk sama-sama menjaga keamanan, menjaga ketertiban, saling menjaga. Iya. Oke. Ada kendala yang paling Bapak rasakan selama di sini, selama menjadi pengelola? Kendala ya, alhamdulillah ya, kita nggak terlalu banyak kendala ya. Ya paling kalau bicara kendala dan ada suka dukanya itu kalau itu pas dinamika. Itu dinamika ya, pas kemarin itu ya pandemi ya, kita 2 tahun kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa. Selama pandemi kemarin, wahana di sini tetap buka atau tutup? Tutup total. Iya. Tutup total. Tapi kami ini Mas, jadi kalau warna airnya kita tutup total. Tapi kita ya gimana pun kita harus berinovasi ya. Jadi kita sebagai pemasaran ini kan muter otak nih. Jangan sampai kita tutup 2 tahun sama sekali tutup. Jadi kita bikin kegiatan kemarin itu, jadi ada pasar atau apa? Buat kolam kelangenan ini kita setting kemarin itu buat resepsi, terus kafe kita buka sampai jam malam, dan di pelataran tempat kita
bicara ini, kalau sore itu saya bikin seperti angkringan-angkringan itu. Gitu. Ya, jadi buat ngabuburit walaupun sekitar gitu ya. Kolamnya tutup, kita tetap ada kegiatan-kegiatan. Menarik sekali. Ya. Bapak sebagai pengelola dituntut untuk kreativitas tetap. Iya betul. Kalau nggak gitu ya, susah kita. Spesial. Saya tadi keliling. Di bagian tengah ada kolam, sepertinya kolam baru. Itu sangat menarik sekali karena unik. Di lantainya atau di bawah itu, di dasarnya itu ditaburi dengan bebatuan. Itu fungsinya apa dan bisa dijelaskan kolam apa itu? Jadi kolam yang di tengah ini, yang kita namanya di belakang kita ini, jadi kita namakan kolam Kelangenan. Jadi kenapa di kolam Kelangenan? Jadi ceritanya gini, cikal bakal Pikatan Waterpark dulu kannya pemandian. Konon ceritanya sejak zaman Mataram tuh udah ada pemandian. Nah, kalau kita flashback ke belakang itu pemandian terkait Pikatan. Pikatan adalah seorang raja Hindu ya yang menikah dengan keturunan Sailendra. Kita baca dari sejarah-sejarah seperti itu. Jadi konon ceritanya itu adalah pemandian rakyat Pikatan dan zaman Belanda itu jadi pemandian rakyat ya. Nah, di kolam Kelangenan ini sendiri itu ada sumber air. Yang muncul sumber air yang berhenti ya. Jadi tiap hari, tiap detik itu kan mengalir terus ya. Dulu sempat kolam itu dibikin kolam modern ya. Dia pakai keramik. Lantainya di keramik gitu ya dasarnya. Rantai kan copot terus gitu. Kalau zaman dulu sebelum di keramik itu hanya itu di dasarnya itu adalah batu candi. Nah, batu candi ini ceritanya kalau sudah berlumut itu dibalik. Nanti Mas menarik. Nanti bisa lihat di sini ada batu-batu candi yang kami susun, yang itu tadinya adalah lantai dari kolam dengan itu. Uniknya jadi kolam itu airnya kita taburi batu kolam, itu batu kolam. Sebagai gantinya keramik tadi, karena keramik sendiri karena ada sumber air di bawah itu copot terus ya. Iya, benar-benar. Itu ide Bapak atau mungkin penelitian dari ya kita dulu kemarin itu Pak Bupati kemarin itu menghendaki, karena beliau dulu kecilnya sering renang ke sini dan melihat bahwasanya ada fenomena, ada mata air yang nggak bisa ditutup dan sumber air itu kenapa harus ditutup ya? Jadi sumber difungsikan tetap menjadi kolam. Ya, jadi kolam. Dan sekarang banyak sekali ya para pengunjung digunakan buat mereka terapi, terutama yang pinggangnya kecekit ya. Ya. Itu biar buat batu-batunya itu injak. Oke. Menarik Bapak Dodi. Bapak Dodi tadi sudah menyinggung tentang sedikit sejarah tentang asal muasal dan yang melatar belakangi terciptanya atau dibuatnya sebuah pemandian atau kolam waterpark Pikatan ini. Saya mau tanya ini Bapak. Bapak tadi kan bilang ada cerita sejarah. Cerita sejarah itu apakah masih bisa dilihat atau masih bisa diketahui oleh para pengunjung atau memang sudah ditutup, tidak ada edukasi atau penjelasan tentang sejarah awal mulanya ini, Pak? Nah, jadi kalau bicara masalah sejarahnya Pikatan ini, konon ceritanya ya, ceritanya itu kan bersumber dari di sini. Nah, dari di sini konon ceritanya juga saya bilang tadi tempat pemandian rakyat Pikatan. Rakyat Pikatan itu merupakan seorang raja Mataram Hindu ya, gitu, yang menikah dengan Putri Pramawardhani nggak salah ya, gitu. Jadi banyak sekali teman-teman dari yang suka sejarah yang suka sejarah melihat apakah peninggalan pemandian itu masih ada gitu, gimana bentuknya. Nah, kami sendiri sering juga diminta beberapa teman penyuka sejarah itu untuk menceritakan atau sedikit masalah kolam Kelangenan ini beserta barang-barang peninggalannya seperti yang saya bilang tadi. Itu ada batu-batu
dasar kolam itu gitu. Kakak di sebelah selatan ya kalau ya. Ya. Oke Pak, apakah ada yang sengaja datang hanya untuk pingin melihat petilasan dan tahu tentang sejarah di sini? Ya. Jadi memang umumnya tadi orang sini mau berwisata, saya berenang. Tapi namun ada juga yang ingin tahu sejarah. Ya. Kebetulan sebelum pandemi dulu kemarin ya, kami sudah bikin paket sejarah ya. Gitu. Kita kemas paket sejarah one day trip lah di Temanggung ya. Nah, meeting point-nya di Pikatan. Nah, ada beberapa mahasiswa dalam perguruan tinggi, terutama untuk pasca sarjana yang berarti ada sering penelitian dari mahasiswa yang ingin tahu gitu, memang sengaja ke sini untuk meneliti gitu. Betul, mereka belajar sejarah dan menelusuri apa peninggalan dari Oke. paket Betul. sejarah, gitu. Betul, itu sangat menarik karena biar mungkin masyarakat tidak lupa cara kalau orang Jawa bilangnya pati obor gitu loh, untuk sejarah yang dulu pernah ada, masyarakat atau anak-anak sekarang itu biar tahu kan gitu Bapak deh. Kalau ada seperti Bapak yang menjelaskan atau sejarah-sejarah itu tidak hilang, maka dari situ kan anak-anak bisa belajar. Oke, terima kasih untuk cerita-cerita tentang sejarahnya Bapak Dodi. Sekarang meh tanya, untuk pengunjung sendiri setiap harinya kisaran berapa pengunjung Pak? Untuk rata-rata pengunjung yang hadir, yang datang? Memang ada penurunan ya Mas ya. Gitu ya. Sebelum pandemi ya, kita belum katakanlah belum pulih. Oh ya. Rata-rata atau average-nya itu kalau harian yang weekdays ya, kisaran 100 sampai 200 orang. Kalau hari Minggu bisa sampai 1000 lah gitu. Siap. Oke. Untuk kedepannya, harapan Bapak terhadap wisata Pikatan Waterpark ini apa? Harapan kedepannya pasti kita namanya objek ya, pengen ini tetap rame ya. Walaupun saat ini banyak sekali kompetitor yang di Temanggung aja tuh kolam renang ini banyak ya. Benar pasti. Yap. Ya, jadi kami kalau melihat teman-teman itu bukan kompetitor ya. Kami berkolaborasi sama mereka ya, karena segmen juga beda-beda ya, beda-beda. Jadi harapan kami nggak hanya kami menjual kolam renang juga, tapi enggak hanya menjual kolam, tapi kami berusaha sedapat mungkin berkolaborasi sama teman-teman lain untuk bisa pakai wisata di Temanggung agar Pikatan Waterpark itu tetap dikunjungi ya. Untuk rencana Bapak sendiri pernah punya rencana untuk menggandeng pihak-pihak lain untuk ajak kerjasama? Iya, gitu? Sering banget ya. Gitu ya? Jadi saya sampaikan tadi, kami menggandeng beberapa objek wisata yang ada di Temanggung. Oh, berarti menggandeng objek wisata sekitar juga ya, untuk tour wisata industri gitu ya. Nah, ini kebetulan ada beberapa teman di Borobudur, di tetangga sebelah gitu, ngajak bikin paket juga ya. Gitu. Itu lebar enlarge ya dari menarik itu. Borobudur. Biar lebih luas pasarnya nanti. Temanggung ya. Karena Temanggung sendiri kan banyak objek wisata yang bisa dijual ke bukan hanya Pikatan saja, mungkin bisa jika ada kerjasama kolaborasi antara wisata-wisata itu menjadi sebuah kerjasama yang menghadirkan pengunjung atau wisatawan ke sini, pasti akan sangat bagus kan gitu. Oke. Terima kasih Bapak Dodi. Oke, sekarang untuk pertanyaan akan saya berikan kesempatan untuk Mas Dodi untuk memberikan pesan-pesan kepada
warga sekitar atau masyarakat sekitar atau masyarakat luas lah umumnya biar datang ke waterpark Pikatan ini. Monggo, silahkan. Saya ngadap kamera ya. Yeah. Halo guys, teman-teman semuanya, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku di Jateng, se-Indonesia bahkan ya. Kami selaku pengelola wisata ini menawarkan suatu wahana yang nggak kalah hebatnya ya bagi kami ya. Jadi suatu wahana waterpark, kolam renang yang sumber airnya memang dari sumber air bumi ya. Jadi sumber airnya luar biasa, yang segernya luar biasa, dan di kota Temanggung terkenal udaranya sejuk yang bisa membuat teman-teman semuanya, bapak-bapak ibu semuanya rileks dan melupakan stres sementara gitu ya. Nah, teman-teman, seperti yang sudah diceritakan oleh Bapak Dodi tadi sebagai pengelola di sini tadi, sisa-sisa peninggalan dari sejarah zaman dulu, susunan atau sisa-sisa bebatuan candi yang mungkin sudah tidak komplit lagi untuk ditata menjadi sebuah bangunan candi, maka disimpanlah bebatuan-bebatuan itu di situ. Bisa kita lihat teman-teman, bukti bahwa Pikatan ini punya cerita sejarah. Ini adalah salah satu contoh batu peninggalan masa lalu, zaman dulu. Bukti nyata teman-teman. Dan tentunya masih banyak bebatuan yang berserakan atau yang mungkin sudah dimanfaatkan atau sudah tidak berada di sini lagi karena mungkin termakan oleh zaman, entah itu diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau mungkin karena hilang oleh alam. Di samping peninggalan bebatuan berikut, ternyata di sebelah sini ada mata air sumbernya, teman-teman. Kita akan lihat sumber dari mata air yang menjadi mata air yang digunakan untuk semua kolam renang di sana. Sumbernya adalah di sini, teman-teman. Kita bisa lihat betapa jernihnya, teman-teman ya. Konon dulu katanya disinilah mata air yang digunakan oleh para raja atau di zamannya kerajaan atau di zaman Rakyat Pikatan itu digunakan untuk pemandian. Dari sinilah sumber mata airnya, teman-teman. Nah, teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mewakili tim dari konten Pitutur Mbah Kakung, saya Om Vio, mengucapkan terima kasih dari Pikatan Waterpark, Pitutur Mbah Kakung. Sampai jumpa teman-teman.